Oke, jadi gua nggak tahu bakal naruh video ini di channel utama gua atau di channel yang lain gitu ya. Tapi intinya di sini gua mau nggak tahu ya mau dibilang ngebahas apa curhat gitu. Gua kurang tahu juga gitu ya istilah yang pas. Tapi gua pengen ngebahas tentang ya inilah lu bisa lihat sendiri gitu ya. Jadi gua sekarang udah di R50 ya. Terakhir gua lihat ya kemarin gua main itu udah mau deket-deket 51 dan gua belum ngedomain yang Ascension AR itu. Jadi kalau misalkan gua udah mencapai level AR51 itu dia masih dibacanya AR50 gitu ya. Dia mentok harus ngedomain dulu gitu ya. Nah, di sini gua baru aktif 76 hari dan sudah AR50 gitu ya. Tuh teman-teman gua sih yang udah main 1,5 tahun alias dari awal gamenya rilis tuh kata mereka sih cepet banget gitu ya, kayak 76 hari lu bisa langsung AR50 gitu ya. Tapi ini menuai pro dan kontra ya. Pro-nya jelas gitu ya, kayak ini speedrun banget gitu ya. Temen gua sekarang yang main dari awal gamenya rilis itu sekarang AR-nya 58, 56 gitu ya. Dan gua sekarang udah mencapai AR50, daerah-daerah AR50 hanya dengan 76 hari. Ya bisa dibilang itu sekitar 1,5 bulan nggak nyampe ya. 2,5 bulan nggak nyampe gitu ya. Karena kan 90 hari 3 bulan. Ini baru 2,5 bulan kayaknya gitu ya. 76 hari 30 2 bulan 16 hari. Iya, 2,5 bulan. Jadi gue baru aktif tuh 2 bulan 16 hari lah. 2 bulan 2 minggu 2 hari. Angkanya pas ya, 2 bulan 2 minggu 2 hari gitu ya. Ya tapi ya intinya begitu ya. Dan achievement yang gue dapat sekarang udah 282. Kalau mau dibandingin sama temen gue, jadi gue dulu pernah nge-record punya temen gua itu di waktu itu dia zoom gitu ya, dia share screen. Coba kita lihat di dokumen, di zoom. Nah, bisa lihat di sini nih, gua nggak akan nunjukin videonya. Jadi ini video tanggal, kalau kita lihat di sini, ini video tanggal 3 Februari 2021. Dan saat itu dia AR52 dengan achievement 188, jadi 188. Jadi gua bisa mendapatkan 282 achievement di AR50. Jadi gua tuh 2 AR lebih rendah gitu ya. Dia AR52 achievement 188, gua AR50 udah achievement 282. Jadi kalau mau dibilang apakah akun gua ini bagus performanya, ya bagus. Cuma ya tadi seperti yang gue bilang, ini menuai pro dan kontra. Kata temen gue juga, walaupun ini bagus buat speedrun gitu ya, karena gue kenapa alasan gue speedrun, karena gue ketinggalan sama temen gue udah AR58, gue baru mulai main, jadi kayak apa gitu ya, gue kayak digebein jadi beban gitu. Jadi ya gue nggak tahu juga sih. Dan emang gara-gara gue telat main ini, esensi mabarnya nggak ada cuy. Teman-teman gue tuh pada mabar yang akunnya umurnya sama gitu, 1,5 tahun dari awal gamenya rilis gitu. Jadi sama gua tuh ya kalau gua butuh aja gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya. Eh kontranya atau kelemahannya kalau lu ya kekurangan kalau lu speedrun gitu ya dengan 76 hari udah AR50 adalah lu nggak bisa apa namanya? Kayak bakal kesusahan di artefaknya gitu farmingnya. Dan itu emang beneran terjadi sih. Katanya sih harusnya gua tahan di air 45. Jadi gua eh, tahan di air 45, 46 dan gua harusnya farming di air segitu. Gua kalau farming di air segini tuh udah keanggap telat katanya, kayak ya emang sih kalau gua bilang telat telat banget ya gitu ya. Dan untuk partian gua pun bingung gitu ya. Gua mulai dari physical ya physical team lah gitu ya. Jadi gue main normal attack, gue nggak main elemental gitu ya. uh, Awalnya sih gue sebelum ada Yunjin gue makainya Rajor, Xiangling, Kaeya sama Kiki gitu ya.
Dan itu sering gue pakai apalagi kalau gue ngelawan Elektrohipotasis gitu ya, buat upgrade si Rajornya, si Asennya gitu ya. Itu gampang banget sih pas udah akhir-akhirnya. Cuma karena gue dapet Yunjin C2, ya gimana caranya gue dapet Yunjin C2 ya lu tau lah, bukan event tapi banner Ayato kemarin. Gue gacha di banner Venti dan gak dapet. Gue dapetnya Yunjin C2. eh, itu anjing banget. Jadi mau nggak mau gue harus main physical team ya. Ya sebenarnya gue nggak pengen pakai Yunjin, cuma teman-teman gue bilang itu Yunjin bagus buat normal attack. Ya udah, karena mereka maksa, ya udah gitu loh, gue pakai aja karena udah C2 juga, sayang kalau nggak dipakai. Jadinya gue timnya untuk physical sampai sekarang itu Rajor, Yunjin, Bennett sama Kiki. Kiki ya jelas buat healer gitu ya. Bennett sama Yunjin jadi buffer sama healer juga sih kalau emang gua apa namanya nge-build Bennettnya. Ini gue belum build sama sekali Bennettnya. Terus gue kan waktu itu dapat Baal nih. Gue dapat Baal. Eh, Awalnya gue baru dapat Bennett sama Xiangling, gue belum dapat si Xingqiu gitu ya. Jadi gue kesusahan dong, ini gimana caranya, katanya bikin Baal nasional tim, dan kalau kalian main kalian tahu ada event Irodori, dan itu gue nggak dapat karakternya karena event yang Kazuha yang pedang-pedangan itu gue nggak mainin ya, karena gue nggak ngerti cara mainnya, tolong gitu ya. Kalau sisanya gue tahu gitu ya. Dan ya apa ya, gue tanpa diduga gue di banner Ayaka gue ngegacha dan dapet dia di PT 80, dan gue gacha Queen Fate standard banner dan gue dapetin dia. Kagak jelas emang, kagak jelas asli. Kayak gue nggak dikasih lewat Irodori tapi gue dikasih lewat standard banner, kagak jelas nih asli. Asli apaan sih gitu ya. Tapi ya udah, karena udah dikasih ya udah gitu ya. Akhirnya gue nge-build dan sekarang bisa dilihat level 88, 70, 70. Ini sebenarnya udah gue ascend, kemarin gue udah lawan Thunder Manifestation. Untuk Xingqiu sendiri gue baru dapetin 8 apa 6 gitu ya, 8 kalau nggak salah. Pas udah 10 ya, gue lupa. Pokoknya kemarin gue juga gas Oceanid gitu ya. Jadi setidaknya dua karakter ini dia nyampe level 80 dulu. Habis itu ini kan Xiangling udah nih, ntar level 90. Bennettnya udah di ascend juga, jadi tinggal naikin ke 80. Ntar gua ascend juga ke 90 karena gua ngejar base attack-nya gitu ya. Ini buat ultinya jelas gitu ya. Karena base attack-nya cuma didapat dari naikin level karakter sama senjata, udah gitu ya. Dan ya untuk tiga karakter ini, Xiangling, Baal, dan Xingqiu, gue harus farming emblem. Nah ini juga eh, menuai banyak pertanyaan kalau gue lihat-lihat sih, kayak apalagi untuk Baal ya. Nah, sebenarnya banyak sih ini. Dimulai dari Baal sendiri gue bingung gitu ya. Jelas kan dia pakai artefak for peace emblem, cuma gue nggak tahu apakah gue harus pakai Sense ER dengan Goblet Attack atau energi recharge ER Sense sama Electro Damage bonus gobletnya, atau malah kebalik, gobletnya Electro Damage bonus dan sense-nya attack. Nah ini gue bingung gitu ya. Gue lihat di YouTube yang nyoba abis spiral di floor 12 itu dia pakai Baalnya energi recharge dengan Electro Damage bonus enggak, dengan attack goblet gitu ya. Tapi teman gue bilang katanya kalau mau maksimal katanya pakai energi recharge sense sama pakai Electro Damage bonus goblet. Gara-gara itu ini masih 3 piece. Lo bisa lihat di sini 1, 2, 3. Ini aslinya udah attack. Jadi harusnya udah 4 piece ya.
udah 4 piece. Tapi teman gue bilang no 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 no, jangan pakai attack goblet, pakainya kalau lo mau maksimal. Karena gue udah nyoba, ya lo ya tau lah kayak gimana gitu ya. Jadinya ya begitulah. Untuk energi recharge-nya udah mentok kanan. Ini belum gua ini pokoknya kalau untuk bunga, untuk HP gua belakangan, karena HP juga bakal nambah kalau lu ascend sama upgrade karakter lu gitu ya levelnya. Jadi gua ngupgrade sisi ofensifnya dulu gitu ya. Gua upgrade flat attack-nya, energi recharge. Nah, ini aduh udahlah, gua mau ngomong susah. Dan ini crit rate gitu ya. Nah, oh ya, ini gue baru nyadar ini ada angka konstelasinya. Jadi Xiangling gue udah C3 dan gue menunggu C5 sih. Karena Guobanya juga berguna gitu ya. Gue kemarin lawan Oceanid, kalau nggak ada Guoba ini kesusahan asli gitu ya. Ya jadi gitulah ya. Untuk ini bunganya plus 13. Ini udah rata kanan. Ini juga udah rata kanan. Ini pyro damage bonus ya. Ini karena ini goblet. Gitu ya. Untuk sense-nya gue masih pakai yang B4. Gue belum nemu karena emblem tuh jahanam. Gitu ya. Makanya kenapa teman gue bilang, kenapa lu gas ke air 50? Harusnya lu tahan di air 45. Habis itu lu farming gitu. Di air 50 lu bakal kesusahan. Cuma ya udahlah. Gitu ya. Kalau saya bisa speedrun air, kenapa saya nggak bisa speedrun build bal nasional tim gitu ya. Ya, jadi gitu. Dan untuk Bennett gue udah C1. Jadi ya udahlah ya gitu. Kita menunggu yang lain aja. Dan mungkin kalian bisa lihat di sini gue pakainya Amenoma tapi enggak. Ini pedangnya Ayaka. Jadi Pak Ayaka gue pakai Aquila Favonia gitu ya. Jadi ya karena untuk sekarang sih gue pakainya Rajor, Xiangling, Ayaka sama Kiki. Jadi ya 3 DPS 1 healer. Kagak jelas emang ya gue ya. Tapi ya gitulah. Ntar kalau misalkan si Amenomanya udah gue upgrade, gue rencananya sih upgrade Amenoma tuh setelah gue selesai nge-build bal nasional tim. Jadi kalau udah selesai semua, gue naikin Amenoma baru gue pakein ke dia gitu ya. Tapi untuk sekarang gue nggak pakai Bennett gitu ya. Jadi kayak bertukar dulu. Ntar kalau udah selesai kita pakein Bennettnya Aquila gitu ya. Jadi ya jangan dihujat tolong gitu ya. Ini bentar doang kok, sementara gitu ya. Untuk Bennett sendiri belum pakai Noblesse. Karena Noblesse kayaknya masih lebih gampang ketimbang Emblem, gua nggak tahu. Ya kalau nggak salah lebih gampang ya, soalnya kan Noblesse tuh bareng sama Bloodstained kalau nggak salah. Seingat gua ya, Noblesse tuh barengan sama Bloodstained, gua lupa apa sama Pale Flame, gua lupa asli. Tapi ya intinya yang jelas katanya Bennett pakai 4 piece Noblesse, tapi itu emang kebanyakan sih emang begitu. Ini nih. Terus juga gue masih menuai banyak pertanyaan dari Xiangling dan Xingqiu. Ada yang bilang pakai Noblesse, pakai 2 piece Noblesse ya, 2 piece Noblesse. Habis itu pakai 2 piece Heart of Depth, jadi Hydro Damage bonus plus 15%. Tapi temen gua lagi bilang kalau biar rotationnya gampang, pakainya 4 piece emblem. Jadi 4 piece emblem ini dipakai sama 3 karakter. Xiangling, Baal, sama Xingqiu. Kagak jelas gitu loh. Gila, gue disuruh farming Arte Jahanam asli. Tapi kalau kita lihat sendiri di daftar tim yang berhasil mencapai 36 star gitu ya. Jadi abis spiral floor 12 paling tingginya, itu semua bisa diselesaikan di clear dengan dia gitu ya, dengan Baal National Team. Jadi kalau mau gue bilang apakah ini nantinya bakal worth it untuk di-build, apakah worth dengan effort gue gitu ya, ya mungkin bisa dibilang iya gitu ya. Untuk sekarang abis spiral gue masih di 63 gitu ya.
Gua belum nyoba ke 73. Nah mungkin sampai 8 gua selesain dulu. Habis itu ntar kita masuk floor 9 sama 10 ya, baru kita gas gitu ya. Ya pokoknya gua harus build ini dulu aja gitu ya. Dan gue sebenarnya udah nyoba tim ini di spiral abis 5 sama 6, dan emang sih kalau gue lihat ini lebih cocok untuk single boss gitu ya. Kayak misalkan di spiral abis itu ada Ruin Hunter sendiri atau mungkin bos-bos yang berat. Kalau misalkan ada Helicore atau Treasure Hoarder kayaknya ini kurang efektif gitu ya. Mental-mental musuhnya. Kagak jelas emang. Ya jadi ya, ini lo bisa lihat nih Yunjin C2 nih, anjing emang ya. Gua nggak dapet Venti malah disuruh mainan normal attack. Jingan. Tapi eh kalau kita mau ngomongin, gua nggak tahu juga sih ini ada hubungannya dengan banner ke depannya. Tapi banyak teman gue yang bilang mending Kazuha ketimbang Venti, dan gua cari-cari di YouTube. Ternyata kenapa lebih milih Kazuha ketimbang Venti, karena Kazuha itu ngebuff ya. Dia ngebuff elemental kalau nggak salah gitu ya. Dan Venti sendiri, lu tau lah musuh di Inazuma tuh gajah-gajah gitu ya. Musuh-musuh di Inazuma tuh jarang diet. Jadi berat banget. Pakai ultinya Venti, itu nggak akan ketarik itu musuhnya gitu ya. Karena mereka jarang diet coy gitu ya. Jadi gimana ya? Ya gue agak susah gitu ya. Eh, Makanya teman-teman gue bilang ya udah ambil Kazuha aja gitu ya. Dan untuk sekarang primo gue di 5.500 ya. Jadi gue rencananya ntar sama kayak Ayaka kemarin, gue pengen 6.400, semoga aja dapet. Dan apa yang gue bilang ya? Gue yakin bakal dapat Kazuha kalau misalkan ada bannernya, karena lo lihat, ya. Jadi gue habis dapetin dia, gue dikasih dia. Jadi gua ranti gitu ya. Cuma kita nggak tahu gua rantinya di PT berapa. Gua harap sih di bawah 40 pool harusnya udah dapat. Gua berharap loh ya. Bukan harus ya, karena tergantung developernya apakah baik atau tidak gitu ya. Cuma karena ntar versi 2.7 bakal di delay, jadi katanya gue bakal dapetin 400-an primogem, gue lupa. Di hari Rabu mulai tanggal 11 Mei. Gua nggak tahu ya. Dan 11 Mei itu merupakan tanggal di mana gua masuk sekolah. Tetap muka. Anjing. Gua pas tetap muka dapat 400 primo gitu. Cara klaimnya gimana? Gua baru bawa laptop gitu. Ya gua, ya semoga aja gua hari Rabu nanti gua inget dan gua bisa klaim gitu ya, karena kayaknya bakal lewat mail gitu ya, jelas. Ya semoga aja gua nggak lupa gitu ya. Ini emang dah kalau udah sekolah gue lupa sama ini gitu ya, heran gitu ya. Ya semoga aja nggak lupa gue. Dan ya salah, astaga. Oi. Nah, untuk sekarang ini masih tupis ya untuk Shinkyu, karena Shinkyu sendiri ngeribetin asli gitu ya. Nah ini Heart of Depth nih, kagak jelas emang nih. Dan untuk Xiangling sendiri dia udah 3 piece juga sama kayak Baal. Karena hokinya gue dapetin pyro damage bonus dari emblem. Itu hoki. Cuma gue berharap semoga ini atau ini harusnya lebih gampang, bisa dapetin yang emblem juga. Jadi kalau misalkan emblemnya attack sense atau misalkan crit rate circlet, gue bakal bersyukur banget sih gitu ya. Berarti Xiangling udah gue nggak pikirin lagi. Ya kalau bisa dapetin tiga-tiganya lah gitu ya. Jadi biar bisa dipakai langsung sama tiga-tiganya. Cuma ya kayaknya tidak akan semudah itu. Untuk Fragile Resin kayaknya gue ada 5 ya, Fragile Resin. Jadi 5 kali 60 300 resin ya bisa lah gitu ya. Ya cuma gue harus mabar sama teman-teman gue, karena
di domain yang paling tinggi itu kalau gua bahkan mabar sama teman-teman gua itu susah gitu ya. Apalagi gua nggak tahu ada apa dengan internet gua. Internet gua tuh kalau misalkan lagi explore santai, dia pingnya hijau. Tapi giliran kita ada musuh atau kita ngedomain atau kita lawan bos, merah-merah anjir, kagak jelas emang. Itu gua hampir mati lawan Signora. Padahal harusnya bisa tuh gua nggak mati. Ya kagak jelas emang. Gara-gara ping doang ya. Dan waktu di spiral abis juga gua rotation si bal nasional timnya jadi ngaco gara-gara ping. Gitu ya. Jadi ya gimana gitu ya. Dan gua nunjukinnya di sini nunjukinnya lewat browser kenapa gua nggak in game aja gitu ya. Karena ya spek laptop gua nggak cukup kalau recording gitu ya. Lu bisa lihat gua main pakai apa gitu ya. Jadi kalau lu bilang takutnya ini palsu atau gimana, enggak coy gitu ya. Gua sengaja nggak record in game karena laptop gua kentang coy gitu ya. Ini aja kayak gimana gitu ya, heran emang. Jadi ya dan sebenarnya gua agak gimana gitu ya. Soalnya teman-teman gua gimana ya, eh susah sih ngebilangnya. Kayak mereka bilang akun gua hoki gitu ya, akun gua hoki. Udah dapat B5 yang broken katanya gitu ya. Jadi Baal sama Ayaka ini katanya broken. Kalau Ayaka sih bener, cuma kalau untuk Baal gua kurang tahu juga. Mungkin gua harus nyari-nyari info lagi gitu ya. Harus perbanyak literasi, anjay literasi bro gitu ya. Tapi entah kenapa gua dibilang akunnya hoki. Padahal temen gua yang bilang gua tuh hoki, dia udah punya B5 banyak. Bahkan ada salah satu temen gua yang kalau kita lihat profilnya, kalau gue lihat profilnya, itu isinya B5 semua. Dan bahkan di ayat dia dapat Ayato gitu ya, full set. Ya, sama-sama harannya gitu. Jadi kalau mau dibilang akun gua hoki, lebih hoki lu anjay gitu loh. Heran gitu. Gua nggak ngerti gitu ya, kenapa gitu ya. Akun gua tuh nggak sehoki itu gitu loh. Dan awalnya gua butuh Sucrose tapi ya setelah di banner Venti gua nggak dapat, gua B4 yang red up-nya Xiangling sama Yunjin, jadinya gua nggak dapat Sucrose. Tapi yang jadi lawak, gua kemarin gacha standar banner, gua dapetin Sucrose. Gua udah nggak butuh lu anjay, kenapa lu datang? Gua mending mending dikasih pole arm B4 gitu ya, karena Xiangling gua masih pakai pole arm B3 gitu ya. Gua lebih butuh pole arm B4 ketimbang lu gitu loh. Kagak jelas emang. Giliran gua nggak butuh dikasih. Apa sih gitu ya. Jadi kalau mau dibilang akun gua hoki, mana ada gitu ya. Ya begitulah. Dan untuk Baalnya tadi gue lupa mention, gue udah pakai The Cats, jadi dan itu juga udah refinement 2 ya. Ini udah R2. Jadi ya kita lihat nanti aja gitu ya. Gue sedang berusaha memancing emosi, enggak memancing ikan jelas gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Gua nggak tahu, gua lebih ke arah ngejar 300 achievement ya, 300 achievement. Dan lu bisa lihat di sini ini merupakan angka yang nanggung banget. Ini kalau kata temen gua sih katanya dua lagi, tapi kalau gua lihat di internet itu satu lagi. Cuma kayaknya sih 65 dikasih ke patung The Seven, sama satunya kita taruh di inventory kayak buat barang kenangan maybe gitu ya. Jadi gue harus nyari dua lagi dan nyarinya susah anjay. Mondstadt tuh walaupun nggak segede Liwet tapi anjing lah. Kagak ngerti gue asli gitu ya. Dan ya kalau mau lihat world exploration gue masih pada burik-burik semua gitu ya. Dan bahkan The Chasm sendiri gue sebenarnya masih di 30% awalnya. Cuma karena bareng sama temen
bukan nama teman sih, bisa dibilang random gitu ya. Jadi ini random baik banget gitu ya, orang Indo ternyata, karena mungkin dia ngelihat signature gua. Gua waktu itu bikin signaturenya saya butuh duit 1 triliun. Lu tahu meme yang mana gitu ya. Dan dia request buat join ke world gua, dan ya ternyata dia baik banget gitu ya. eh Ya mungkin bisa dilihat, untuk sisanya sih gue udah oke ya. Mondstadt udah mau selesai, Liwe ya lumayan, Dragonspine. Dragonspine sih gue mau nyari apa namanya, gue mau naikin ke level 8, jadi gue nyari nyari Crimson Agate-nya. Karena apa ya cuy, Eh, asli dah gue susah bilangnya cuy. Gue butuh, kan waktu itu kan gue udah beli pole arm billet itu kan di Liwe ada kan. Bodohnya gue pakai buat prototype Star Glitternya Yunjin. Jadi Yunjin gue pakein Star Glitter gitu ya. Dan di quest Dragonspine ya, di quest Dragonspine itu kan ada tuh yang kita harus bikin yang The Festering Fang gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya yang nantinya kita bakal dapetin Pole Arm Dragon Spear. Itu biletnya habis. Jadi gue butuh ke level 8 dulu si Frostbearing Tree-nya biar gue bisa dapetin bilet Pole Arm gitu ya. Itu bahkan gue bilang ayo kita lawan Childe, karena gue nggak berani kalau solo Childe ya. Gue lebih berani lawan Devalin atau mungkin lawan Signora. Signora aja udah susah banget itu ya. Gue hampir mati apalagi gara-gara ping. Tapi temen gue malah bilang bilet mulu dah. Bilek anjing. Nah lah. Jadi ya gue sih sebenarnya ngarep ini bisa tahu ya, Anemoculus mana yang udah kita ambil dan mana yang belum. Cuma ya udahlah ya, gue udah males banget gitu ya. Gue nggak tahu mau nyari di mana anjay. Asli itu patung The Seven yang Anemo tuh udah level 9. Level 9 kurang 1. Anjim lah. Agak jelas, Cok. Dan untuk quest sekarang gue sepi dan gue sekarang kekurangan Mora. Jadi kayaknya gue bakal nyari-nyari world quest yang lain. Kalau nggak salah di Watatsumi Island ada 2. Jadi ya mungkin nanti. Jadi gue nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu ya. Eh, Kayaknya sih udah nyampe sini aja gitu ya. Gue udah ngejelasin semua perjalanan gue. Jadi 76 hari ini gue sebenarnya bikin akunnya itu tanggal 18 Februari ya. 18 Februari hari Jumat. Ya benar hari Jumat. Jadi ya mungkin eh, ini terbilang cepet lah ya. Untuk 2,5 bulan gue udah AR 50. Gue pengen banget ngejar ke AR 55 biar gue nggak ketinggalan sama temen gue. Tapi gue juga harus lihat-lihat dulu. Dan ini bahkan gue sekarang untuk WL, harusnya kan di AR segini tuh WL udah WL 6 atau WL 7, tapi ini gue turunin ke WL 5. Untuk sekarang kan gue tadi udah bilang gue belum Ascension Adventure Rank, jadi gue belum ngedomain yang AR. Gue masih di level 50 ke bawah gitu ya dianggapnya. Uh, jadi gue kayaknya harus lawan Oceanid sebisa mungkin, biar Sinkyu-nya sampai level 80. Kalau Sinkyu sama Bahalnya udah level 80 gue udah gitu ya. Mungkin ntar gue bakal lawan Thunder Manifestation lagi sama Oceanid-nya di level 6 gitu ya world-nya. Karena level 6 juga udah terbilang cukup lah karakter gue untuk melawannya gitu ya. Ya gitulah mungkin ya. Dan untuk burung ya, untuk burung Oceanid ya, burung-burungnya tuh ngeselin kan. Lu harus pakai archer, lu harus pakai cara yang pakai panah kayak Vissel atau Ember, atau mungkin pakai katalis kayak Yanfei, karena Yanfei jarak nyerangnya itu jauh banget gitu ya. Cuma gue menemukan satu cara yang paling gampang, pakai dia. Ya, gue nggak salah pakai dia. Jadi kalau misalkan lu tahan si E-nya, lu tahan skillnya, itu burung-burung di atas tuh kena setrum. Heran.
Dan tuh burungnya karena itu hydro gitu ya, itu air. Jadi si elektronya Rajor ini kena ke burung yang lain. Jadi kayak saling transfer damage gitu. Jadi ya lo tau lah kayak gimana gitu ya. Jadi ya mungkin itu tips dari gua gitu ya. Ngelawan burungnya Oceanid karena selama ini ngelawannya pakai Archer atau Catalyst user gitu ya. Tapi gua untuk ngelawan burungnya, gua tinggal berdiri di bawah burungnya dan gua tinggal tahan E. Burungnya mati. Ya jadi ya, ya kalau misalkan ultinya dia udah penuh, gue pakai ultinya dia. Cuma tuh harus pas ya, karena burungnya di atas jadi ultinya suka ngasal gitu ya, suka nggak kena. Tapi ya udah gitu ya. Ya mungkin udah aja gitu ya. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu ya. eh ya ini kita udah 20 menit lebih kayaknya gua ngomong ya, menceritakan akun gua. Ya, kalau kita masih mungkin bakal ngomongin banner 27 ya. Tadi banner 27 tuh di delay. Dan gua nanya-nanya ke teman gua, eh, caranya apa aja? Katanya sih Xiao, Ito, sama Yelan. Gua nggak tahu ya. Xiao, Ito, sama Yelan. Tapi ya, gua sih nungguin banner 2.8 karena katanya 2.8 tuh bakal ada Kazuha gitu ya. Ya karena seperti yang gue bilang tadi, teman-teman gue minta gue untuk full Kazuha. Jadi untuk banner 2.7 ini gue bakal skip. Cuma kita nggak tahu, kita harus nunggu H-10 ya. Katanya H-10 ya. H-10 bannernya gitu ya. Atau 10 hari sebelum 2.7 tuh rilis. Jadi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu uh, apakah yang dibilang teman gue ini benar gitu ya. Xiao, Ito, sama Yelan. Uh, Temen gue bahkan sampai ngegoda gue apakah nanti bakal gacha Yelan karena lu tahu kan gue tuh gua ranti ya kan. Gua ranti karena udah dapet Kiki C2. Jadi kalaupun gue ngambil Yelan, gue udah dapet. Sama kayak teman gue ya, teman mabar gue yang paling sering gue ajak mabar, itu dia gua ranti dapat Ayato gitu ya. Sampai gua ledekin di status apa, Ayato maksudmu Shinkyu B5 gitu ya. Ya emang sih mereka punya perbedaan, cuma gua happy lah dengan Shinkyu gitu ya. Shinkyu sendiri ultinya membantu loh kalau lu ngebuildnya bener, kayak mungkin lu prioritasin hydro damage bonusnya, terus lu naikin talent talent burstnya atau ultinya, itu sakit banget. Gua nyerang pakai Rajor, gua nyerang abis mage yang pyro yang pakai shield itu. Gua pakai Rajor aja, cuma gua pukul pakai Claymore itu kan gak ada rasa ya. Itu ultinya Shinkyu tuh langsung nyerang dan langsung bikin shield si abis magenya pecah. Jadi ya Shinkyu tuh bakal bakal useful kalau lu buildnya bener, bakal jadi berguna kalau buildnya bener gitu ya. Itu gila sih, gua ngelawan abis mage kayak apa sih, gampang banget sih yang pyro gitu ya. Paling yang ngeselin tuh yang elektro, tapi yang elektro gue pakai Ayaka sama Xiangling juga pecah juga sih sebenarnya. Ya udahlah ya. Eh, Mungkin sampai situ aja kali ya, gue udah nggak ada lagi yang mau diomongin. Jadi kayaknya dengan 5.500 primogem yang gue punya sekarang, gue mau nabung ke 6.400, lalu nunggu banner Kazuha. Ya semoga aja di 2.8. Emang bakal jadi lama banget gitu ya. Karena ya 2.7 aja belum belum rilis, apalagi 2.8. Tapi ya moga-moga di 2.8 beneran Kazuha, jadi ya gua bisa gas gacha dan semoga aja gua rantinya di bawah 40 pol. Jadi mungkin karena kan 6.400 dibagi 1.604 ya. Jadi 4 kali 10 40 pol. Jadi semoga aja gua rantinya di bawah 40 pol. Semoga aja gitu ya. Ya, gue punya interwinet, ada dua tapi udah gue pakai gacha senjata karena kalau misalkan gue dapatnya Ayaka C1, gue udahlah males gitu ya.
Karena untuk sekarang gua ngejar Char B5 dulu, baru gua ngejar senjata, baru paling terakhirnya kita ngejar konstelasi gitu ya. Karena temen gua pun pakai Ayaka Channel pun dia dia tetap aja gitu ya, tetap tetap berdemek gitu. Jadi nggak selamanya butuh konstelasi juga sih. Makanya gua agak males juga kenapa harus Yunjin C2, setidaknya Sucrose gitu loh. Tapi ya udahlah, gua bingung anjir, udahlah. Gue lebih butuh senjata B5, senjata B4 gitu ya, polearm. Tolonglah kasih Dragon Band gitu ya, Dragon's Band, biar nih onak bisa pakai gitu loh. Gitu ya, karena katanya buat Baal National Team itu Elemental Master itu butuh 400-an gitu ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, energi recharge-nya Baal tuh sekarang berapa? Energi recharge-nya tuh 245. Harusnya 200 tuh udah cukup ya, 200% energi recharge tuh udah cukup. Cuma karena gua eh, nuker-nuker artefaknya sama Xiangling sama Xingqiu, jadi gua utamakan energi recharge substatnya. Jadi itu di bunga, di bulu, di yang lain-lain itu ada energi recharge-nya, jadinya ya dia kelebihan. Tapi ya udahlah ya gitu ya. Eh, Mungkin itu aja ya. Udah. Gue nggak mau ngomong lebih banyak lagi, jadi kayaknya sampai jumpa di video berikutnya. Gue nggak tahu juga sih, gue bakal upload ini di channel utama gue atau di channel kedua atau ketiga, gue nggak tahu. Ya mungkin lihat nanti lah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.